Selamat datang di channel Guru IPS Borneo. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang benua Afrika. Ini merupakan materi kelas 9 semester 1 bab 1, submaterinya tentang benua Afrika. Oke, sebelum kita mulai, saya doakan agar Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Langsung kita ke pembahasan. Oke. Letak dan luas benua Afrika. Benua Afrika ini merupakan benua terluas ketiga di dunia ya, setelah benua Asia dan Amerika. Luasnya mencapai 30 juta kilometer persegi. Terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur dan 37 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Ada di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan, ada di belahan bumi barat dan timur. Yaitu letak astronomis benua Afrika. Ya, letak astronomis tentunya kalian sudah tahu ya, karena letak astronomis itu adalah materi di kelas 7. Kalau belum memahami ya silahkan nanti dibuka kembali materinya tentang letak astronomis ya, nanti ada garis lintang dan garis bujur. Nanti diulang lagi di video saya yang di kelas 7 ada, boleh dilihat. Oke, kita lanjut ke batas-batas wilayahnya. Oke, untuk batas utara itu ada di Laut Tengah. Laut Tengah ini merupakan penghubung ya antara benua Afrika ke Eropa juga. Kemudian di batas barat ini Samudra Atlantik. Kemudian ada juga di batas selatan itu Samudra Hindia. Di batas timur ada Samudra Hindia dan Laut Merah. Oke, itu batas-batas terluar dari benua Afrika. Lanjut, kawasan dan negara anggota. Oke ya, nanti secara kawasan dibagi menjadi 5. Kita mulai dari Afrika Utara dulu. Ini ada 7 negara anggota ya, dari Aljazair, Mesir ya, di sini yang paling terkenal di Afrika Utara ini Mesir. Oke, kemudian Aljazair pun lumayan banyak sudah dikenal ya, karena sering masuk di berbagai buku sejarah begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke kawasan yang kedua, Afrika Barat ya. Oke, ini mohon maaf ketikannya seperti ini ya. Sebenarnya di laptop itu sudah saya ketik, sudah saya urutkan bagus begitu, tetapi ketika masuk di aplikasi VPS Office ternyata berubah sendiri ya. Itu karena mungkin aplikasi tersebut perlu untuk diperbarui ya. Sebenarnya sudah saya perbarui, cuman secara sistem di sana mungkin harus ada perbaikan lagi ya, agar aplikasi itu menjadi lebih baik lagi. Oke, di Afrika Barat ini mungkin yang sering atau banyak dikenal mungkin di sini Nigeria, Senegal, kemudian ada Pantai Gading, Ghana ya. Untuk yang lainnya mungkin kurang familiar. Oke, tapi tidak apa-apa, nanti bisa dibaca, dicatat, dipahami gitu ya, dihafalkan. Oke, lanjut ke kawasan yang ketiga, Afrika Timur. Ini ada 17 negara. Di benua Afrika ini banyak negara yang istilahnya belum begitu terkenal ya. Di sini di Afrika, apalagi di Afrika Timur ini mungkin yang terkenal mungkin Ethiopia ya. Itu pun terkenal karena memang dulu pernah terjadi atau pernah dilanda kemiskinan ya, sehingga negara ini menjadi negara yang terkenal. Kemudian ada Madagaskar. Kemudian mungkin yang terkenal lagi, yang banyak dikenal mungkin Zimbabwe ya. Selain itu kurang familiar. Cuma di sini sudah saya siapkan, silahkan nanti dipelajari, silahkan nanti dihafalkan atau dipahami begitu. Oke ya, kita menuju ke kawasan yang keempat, yaitu di
Afrika Tengah ya. Afrika Tengah ini ada 9 negara. Ini lumayan apa ya, familiar untuk yang negara-negara Afrika Tengah ini ya, karena macam di sini ada Kongo ya. Zaire ini adalah dulu pernah terkenal ya, karena di sini dulu pernah terjadi perang saudara. Satu negara yang terpecah menjadi dua dan namanya menjadi salah satu pecahnya menjadi Zaire ya, Republik Kongo dan Kongo. Nah, akhirnya daripada sama, mereka mengambil nama yang berbeda jadi negara Zaire. Kemudian ada juga Kamerun ya. Di sini ini juga banyak pemain bola yang terkenal, jadi Kamerun ini juga merupakan negara yang familiar, atau kita mungkin sering mendengar kata Kamerun gitu ya. Oke, lanjut ke kawasan yang terakhir di Afrika, yaitu Afrika Selatan. Oke ya. Afrika Selatan ini yang paling populer adalah Afrika Selatan itu sendiri. Untuk yang lain mungkin Lesotho ya, yang lumayan sering kita dengar. Oke. Untuk kalian ya yang belajar, yang duduk di kelas 9, nanti silahkan cari referensi yang sering di wifi, yang sering cari sinyal, atau mereka yang, atau kalian yang sering udah standby di kota begitu ya, selalu tersedia sinyal, bersyukurlah itu bisa mencari referensi negara-negara yang ada tertera di sini ya. Misalkan ada Botswana, tulis ya Botswana di Google, itu nanti sekalian cari segala informasinya, dicari identitas negaranya, sumber daya alamnya. Nah, itu untuk tambahan belajar sendiri untuk menambah wawasan secara pribadi. Siapa tahu nanti ada pengembangan soal sampai ke arah situ kan sudah tahu. Nah, itu namanya cara belajar yang kreatif. Tidak perlu disuruh, tetapi kita ada inisiatif untuk memperluas wawasan kita begitu. Oke, kita lanjutkan menuju ke iklim. Oke, pada umumnya benua Afrika ini beriklim tropis, kecuali wilayah yang paling utara dan selatan ini beriklim subtropis. Oke ya. Kalau kita berbicara Afrika, mungkin kalian berpikirnya, oh di sana itu orangnya hitam-hitam, pasti sangat panas. Iklimnya kalau panas berarti tropis. Nah, tidak juga seperti itu ya. Oke, jadi memang secara gen memang mereka orang Afrika memang hitam semua ya. Nah, yang cantik pun ya hitam di sana ya. Yang ganteng pun ya hitam juga. Nah, begitu. Untuk itu karena memang sudah gennya mereka seperti itu. Macam di Indonesia ya, di Papua seperti itu ya. Walaupun mereka hitam ya, bagi mereka ada yang cantik juga, ada yang ganteng juga kan begitu. Oke. Nah, jadi iklim tropis ini apabila suatu wilayah itu terletak di antara garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai ke 23,5 derajat lintang selatan. Di luar itu kan nanti iklim sedang atau subtropis. Oke ya. Berdasarkan letak astronomis tadi, garis lintangnya Afrika itu ada juga yang di atas 23,5 derajat. Artinya di situ ada juga wilayah yang beriklim subtropis. Paham ya mengenai penjelasan iklim ini ya? Oke, kalau tidak paham nanti boleh tuliskan di komentar, nanti biar saya buatkan video tersendiri untuk mengatasi gagal paham Anda itu ya. Oke. Iklim tropis ini ditandai dengan suhu udara dan curah hujan yang tinggi. Oke ya. Jelas sekali kalau di Afrika ini suhu udaranya tinggi. Karena apa? Kita bisa melihat kondisi alamnya saja banyak atau didominasi oleh padang pasir. Itu sudah pasti suhunya tinggi gitu ya. Kemudian ada juga yang beriklim gurun yang panas, ya ini di sekitar gurun Sahara dan Kalahari.
Iklim gurun ini ditandai dengan suhu yang tinggi namun curah hujan rendah. Iklim gurun ya. Karena di wilayah gurun ini memang curah hujannya sangat rendah. Kenapa? Karena nyatanya di situ jadi gurun. Kalau curah hujan tinggi mungkin kondisi tanahnya tidak seperti itu kan begitu. Tapi jangan salah ya. Afrika ini mempunyai hutan hujan tropis itu yang sangat sangat lebat, bahkan mengalahkan hutan tropis yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Negara itu adalah Zaire ya, sekarang Zaire, dulu merupakan negara Kongo. Itu merupakan hutan hujan tropis yang masih atau terbagus di dunia, nomor 1 ya. Setelah itu baru negara Brasil ya, dengan hutan hujan tropisnya yang sangat vegetasinya masih sangat bagus. Baru di ketiga itu ya di Indonesia, tepatnya di Kalimantan. Itulah hutan hujan tropis yang terbaik kondisinya. Tiga hutan hujan tropis yang terbaik kondisinya. Yang pertama itu Zaire, yang kedua Brasil, yang ketiga itu baru Indonesia Kalimantan. Itulah paru-paru dunia. Oke, kita lanjutkan lagi menuju ke kondisi alamnya. Ya, bentang alam benua Afrika ini dibagi menjadi 5. Ada pegunungan, rift valley, plateau, basin, dan lembah patahan. Apa itu, Pak? Oke, kita bahas satu persatu biar kita paham. Pegunungan sih langsung di pikiran kita, sudah ada gambaran ya, karena kata-kata ini kan sudah sering kita dengar. Pegunungan di benua Afrika ini terdiri atas pegunungan Atlas, Naga, dan Draken. Pegunungan Atlas ini terletak di sebelah barat laut dan merupakan kelanjutan dari rangkaian pegunungan Alpen di Eropa. Pegunungan Naga terletak di sebelah selatan sampai tenggara Afrika. Kemudian pegunungan Draken ini terletak di sebelah tenggara. Tenggara itu adalah sebelah selatan tapi agak ke sisi timur gitu ya. Jadi maka kita di Indonesia ini kan masuk di Asia Tenggara. Agak ke selatan tapi juga ke timur. Tapi juga bukan timur, bukan selatan, bukan timur. Antara India dan Jepang, Cina. Nah, itu adalah India itu di sebelah Asia Selatan, Cina itu di Asia Timur. Antara selatan dan timur ada Indonesia, ada wilayah Asia Tenggara. Itulah yang disebut arah tenggara. Kelas 9 tidak tahu arah tenggara ya, nanti kembali ke kelas 7 lagi gitu ya, belajarnya. Bukan kalian turun ke kelas 7 tapi belajarnya. Oke, ini kita lanjut ke yang kedua, Rift Valley ya. Wilayah ini dimulai dari Anatolia atau Turki ya, membentang melalui lembah Yordan dan Laut Mati. Kemudian bergerak ke arah selatan ke Danau Turkana, Danau Victoria, dan Danau Malawi. Oke, kita lanjut yang ketiga, plato. Plato ini kalau enggak susah ya, sebut saja dataran tinggi gitu ya. Plato, plateau, atau dataran tinggi itu sama. Oke, wilayah Afrika sebagian besarnya ditutupi oleh plato yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebelah barat ya ada plato Fouta Jalon, sebelah tengah ini yang banyak platonya ya. Plato Jos, Adamos, Banga, Kata, Tibesi, dan Kamerun. Oke ya, macam Kamerun, plato Kamerun kan letaknya di Kamerun. Kemudian Tibesi ini ya, ini nama-nama wilayah juga. Kemudian di sebelah selatan ada plato Karo. Oke, kita ke basin. Basin itu adalah ledokan cekungan begitu ya. Nah, jadi nanti identik dengan aliran sungai, rawa ya, ataupun gurun ya. Oke, contoh basin di sini
saya sebutkan 4 ya. Ini lumayan terkenal. Basin Sungai Niger, Basin Sungai Kongo, Basin Kalahari, dan Basin Chad. Chad ini nama negara, berarti letaknya di negara Chad begitu ya. Oke, kita lanjut ke Lembah Patahan. Wilayah ini di sebelah timur benua Afrika ya, yang membujur dari utara ke selatan. Di kawasan ini terdapat beberapa danau seperti Danau Tanganyika, Kiyu, dan Edward. Gunung tertinggi di benua Afrika ini adalah Gunung Kilimanjaro, 5.889 meter di atas permukaan laut ya. Terletak di negara Tanzania. Oke. Kita sekarang ke tata airnya ya. Kalau kita berbicara tata air benua Afrika, pasti akan membicarakan tentang Sungai Nil. Seperti yang sudah kita ketahui dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ya, ternyata Sungai Nil ini tidak berubah. Sungai Nil adalah sungai yang terpanjang di dunia. Itu tolong digarisbawahi. Oke. Sungai tersebut bermuara di Danau Victoria dan melewati negara Uganda, Sudan, Mesir, lalu mengalir ke Laut Tengah. Oke ya, jadi ada beberapa negara yang dilewati oleh Sungai Nil ini selain di negara Mesir. Ternyata ada Uganda, Sudan ya, tapi Sungai Nil ini memang identik dengan negara Mesir begitu ya. Selain Sungai Nil ini ada beberapa sungai yang lain macam Sungai Zambezi, Sungai Oreng, Kongo, dan Niger. Itu sungai-sungai nomor 2, nomor 3 lah selain Sungai Nil gitu ya. Oke, kita lanjut. Jenis tanah oke ya. Jenis tanah di Afrika ini tidak sebanyak di benua Amerika begitu ya. Karena memang kondisi alam setiap negara itu berbeda ya. Jenis tanah di Afrika ini ada 2. Yang pertama tanah laterit. Yang kedua ada tanah latosol. Oke. Apa itu tanah laterit ya? Jadi tanah laterit ini identik juga dengan tanah yang ada di Afrika ya, banyak batuan gitu ya. Tanah ini banyak ditemukan di kawasan Afrika Utara, wilayah pegunungan Atlas, dan Afrika Selatan. Tanah latosol oke ya, ini banyak ditemukan di sekitar Sungai Niger dan Afrika Timur. Oke, tanah latosol ini cocok ya, untuk menanam segala tanaman ya, termasuk padi ya. Kemudian ada misalkan macam jagung dan lain sebagainya begitu ya. Ini tanah identik dengan warna kuning, tanah latosol. Oke, kita lanjut ke sub berikutnya, floranya dulu. Oke ya. Tipe flora hutan hujan tropis ini didominasi oleh lumut, tumbuhan paku, semak, dan tumbuhan berdaun lebat, berkayu, berdaun lebar, serta selalu menghijau. Oke ya. Hutan hujan tropis ya, seperti itu ya. Karena tumbuhannya tinggi, besar, lebat, akhirnya bawahnya kurang mendapat penyinaran matahari sehingga di situ banyak tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan semak belukar ya. Loh, kok bisa? Semak bisa saja karena memang walaupun tidak terkena matahari, tertutup oleh tumbuhan yang sangat besar-besar, tetapi kondisi air di bawah sana, di bawah pepohonan itu sangat banyak sehingga mampu hidup di situ tumbuhan semacam semak. Kalau paku sudah pasti memang hidupnya mencari di habitat yang seperti itu, lembab, dingin ya, lumut apalagi. Oke. Kemudian tipe flora hutan stepa dan savana ya.
Jadi selain hutan hujan tropis juga banyak dijumpai stepa dan savana. Kalau kalian sering nonton di TV ya tentu sudah tahu Afrika kan banyak sekali savana dan stepa. Oke ya. Cuman yang dibahas di TV-TV itu rata-rata kan memang faunanya ya, segala singa, kemudian segala banteng banyak dijumpai di daerah Afrika. Nanti akan kita bahas setelah pembahasan flora ini. Oke ya. Tipe flora hutan stepa dan savana ini didominasi oleh rumput. Di sini tidak bisa hidup lumut ya, karena memang stepa dan savana ini kondisinya memang lebih cenderung ke kering, panas begitu ya. Kalau semak belukar sih masih tetap bisa hidup. Kemudian ada juga tumbuhan berbatang lunak. Banyak terdapat di Afrika Utara dan Selatan ya, yang dimana wilayah ini ada di ujung ya, masing-masing di ujung dari benua Afrika itu sendiri. Oke, kemudian untuk jenis pembahasan yang terakhir ya ini fauna ya. Ini ada 2 tipe fauna di Afrika ya. Kita bahas dulu fauna wilayah utara dan barat laut. Ini mencakup wilayah Sahara. Fauna wilayah Ethiopia yang mencakup wilayah sub-Sahara. Oke ya. Karakteristik fauna di kedua wilayah ini mempunyai kesamaan dengan fauna di wilayah Eurasia. Artinya ada kesamaan atau kemiripan dengan fauna-fauna baik yang ada di Eropa maupun di Asia. Oke. Oke, hanya di sini dulu pembahasan kita ya. Semoga bermanfaat. Nanti masalah jenis-jenis faunanya yang ada di Afrika boleh kalian cari dari berbagai referensi. Oke ya. Yang jelas nanti pasti berbeda di hutan hujan tropisnya dan di savana dan stepanya. Oke ya. Oke, semoga bermanfaat. Nanti saya harapkan dukungannya ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, nyalakan juga belnya atau lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih.